Kok bisa Selamat kenal sama Neil Armstrong? Dulu kan ada satu koran tuh ketika baru mendarat tuh kan, dia orang Jawa sebenarnya ikut, cuma dia sangat rendah hati. Balik dari WC ke tempatnya JC. JC udah copot sepatu. Mau masuk pesawat kayak mau masuk musola. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya Menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan. Boleh, langsung situ ya. Jangan katakan cinta, Menahan beban rasa, sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Buat lo aja, Jess. Kangen-kangenan nih. kangen-kangen aja. Ya, belum beres juga kangen. Karena kita akan memasuki hari libur. Iya, Selamat iya. Natal, Tahun Baru. Betul. Selamat Natal bagi yang merayakan. Selamat Tahun Baru. Selamat liburan semuanya, Selamat teman-teman. liburan. Tapi kita kangen karena mungkin apa ya, akan banyak hal tuh yang kita kangenin di tahun 2020. Kita akan meninggalkan. Kita akan meninggalkan meninggalkan tahun 2023 dengan segala suka-sukanya. Bukan dukanya ya? Nggak ada dukanya. Dukanya. Duka-dukanya. Dukanya disimpan sendiri. Iya. Tapi apa hal yang akan paling lo kangenin dari 2023 ini? Paling dikangenin ya. Yang akan 2023. paling dikangenin dari 2023 ini. Kita kan banyak nih ya, 2023 ini banyak buat acara, maksud Banyak gua. banget. Banyak buat kegiatan, aktivitas dan yang lain sebagainya. Apa yang bakal paling ngangenin buat masing-masing kita di Dari sini? siapa dulu nih? Terserah, lo Fah. Gue apa ya? Walaupun 2024 juga pasti bakal sibuk ya, tapi kayak 2023 tuh sibuk banget gitu. Mungkin itu yang bakal dikangenin ya, kayak kebersamaan di tengah kesibukan. Aduh ya gitu sih paling. Iya. Sibuk ternyata ngangenin juga ya, baru tahu ya. Ternyata sibuk. Gue kasih background sedih ya. Apa dong? Gue kasih background sedih. Apa dong? Oh ya biar agak ini ya. Opik bukan sih? Bukan. Bukan Opik. Masa oh. Lu bro. Apa yang dikangenin? Aku yang dikangenin ya. 2023. Iya benar, event offline sih. Offline ya. Offlinean sih. Jadi setelah 2020, 2021, 2022 itu kita jarang event offline. Banyak banget tuh mesti online. 2023 udah online. 2023 All out. sekali offline gede kayak gitu. Paling kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kayaknya hiruk pikuk politik seru sih, itu juga lumayan ngangenin sih. Ya. Tapi 2024 masih ketemu sih. Hamburger juga punya edisi baru ya, political edition. Iya, political edition. Thank you. Keren. Tapi 2024 masih ketemu politik kan? Ya, jadi nggak ngangen tuh nanti tuh. Iya. Yang nggak mungkin ada di 2024 itu kira-kira 2023. Aduh, ada tapi kayaknya nggak bisa ceritain. Iya. Lu sendiri bro. Nyanyi mulu. Maju sih. Emang Ardi nih nyanyi mulu. Maju sih. Ardi lagi. Ardi lagi. 2023 itu yang pasti bakal ngangenin banget ya. Itu kemarin kita sibuk banget ngurusin whole year itu ngurusin APF. ASEAN Ya. People Forum. ASEAN People Forum. Thank you teman-teman. Akhirnya Ya. berhasil
kita lakuin, kita selenggarain 1 sampai 3 September. Iya. Bahkan sebelum tahun baru gue udah kangen setelah acara itu ya. Iya. Gue ngapain lagi ya? Kayaknya kemarin udah jor-joran ngerjain ini, terus itu udah kelar. Lu ngerasain sama? Iya kayak langsung bleng kosong gitu loh. Iya. Oh, berarti sama dong pikiran kita. Ngapain lagi? Feeling kita ya. Iya. Suka-suka atau duka-duka? Iya. Suka-duka lah itu. Itu remuk sih gue udah nggak mikir apa-apa lagi. Meskipun kalau Passionnya begitu sih, di hari H kayaknya gue udah nggak bisa ngerasain apa-apa coy. Bener. Gue udah nggak tahu tuh gue punya perasaan apa enggak. Pokoknya asal semua jalan gitu kayaknya kita udah. Bener. Ya. Tapi setelah itu ngangenin banget. Ngangenin ya. Ngangenin banget. Tantangan yang nerima tantangan. Tantangan. Ya setelah itu kayak ya udahlah lo mau nyuruh gue apa juga kayak gue bisa nih sekarang. Iya. Iya kan? Ada kepedean berarti ya. Mantap. Ada kepedean. Itu satu. Ada satu hal lagi yang gue takutnya ini akan mentok hanya sebagai hal yang akan nanti cuma bisa kita kangenin. Waduh. Kebebasan coy. Anjrit. Ngeri sih. Lo lihat Ngeri sih. 2024 siapa yang bakal yang nyalon jadi presiden hari ini. Ya. Kemudian berapa persen dia bakal menang. Yang mana kalau dia menang kebebasan kita direnggut coy. Gue takutnya nanti suatu saat nanti bener-bener dulu apa yang diomongin sama Dono Kasinoendro terjadi. Ya, Tertawalah sebelum tertawa. joke is a crime ya. Tertawalah. Joke is crime. Makanya kita bikin Hamburger Podcast Joke is not a crime. Dasarnya dari situ, Pre. Padahal ngomong-ngomong soal Dono tuh, aku ngerasa ngapain sih harus ada tagline ini? Nggak bakalan orang ketawa dilarang deh, tapi ternyata ada juga ya. Ada. Sekarang benar-benar mau ketawa, mau guyon itu dibatesin gitu. Kamu dari media mana? Iya. Hey. Enggak lah. Enggak. Ini bukan political edition. Bukan. Ketawa-ketawa juga bukan politik. Gue ya, gue sama. Iya. Gue sama sih sebenarnya sama teman-teman. This is the craziest ever ya. I have to say that way gitu ya. Karena memang gue sendiri juga ngerasa bahwa di tahun ini gue jadi semacam apa ya, orang yang nggak bisa lagi misahin antara yang personal dan yang kerjaan gitu. Jadi karena saking intensnya pekerjaan, karena saking padatnya jadwal-jadwal acara gitu ya, sehingga gue kayak hampir nggak punya kehidupan personal juga sebenarnya. Ataupun semua kehidupan personal gue keoccupied sama pekerjaan. Jadi apapun yang kemudian kejadian di kerjaan, gue anggap sebagai masalah personal. Dan kemudian apa yang kemudian menjadi personal itu mempengaruhi banget di soal-soal pekerjaan. Itu menurut gue hal yang nggak tahu akan ngangenin atau hal-hal yang membuat itu menjadi apa ya, spesial kali ya. Spesial gara-gara tensi-tensi yang kemarin kejadian ataupun excitement yang gue dapetin itu semua itu gara-gara sebenarnya tuh nggak ada soal sama personal, tapi karena kita sudah sangat menginternalisasi sebagai udah immerse banget, jadi sedikit aja dikritik pekerjaannya udah kayak ngeritik personal, sama aja gitu. Jadi udah ataupun ya kayak gitu. Itu hal yang ideal apa enggak sebetulnya? Itu mental health menurut gua. Itu mental health. Itu menurut gua itu gua kena mental. Gua kena mental, gua nggak lagi membesar-besarkan, tapi setelah gua pelajari, setelah gua baca gitu ya. Karena memang kita nggak bisa membuat jarak ya, yang kemudian secara rasional kita terima sebagai masukan. Kita terima sebagai semacam input gitu, sebagai yang namanya beda kan nggak apa-apa, udah kayak nggak bisa lagi tuh. Lu kayak nyerang, nah kan repot kayak gitu udah. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu dalam yang gua ngakui, gua alami baru di 2023 kayak gitu tuh. Heavily ya. Karena itu kayak jadi semacam menginternalisasinya itu kedalaman gitu. Atau mungkin gua orang yang sangat kepikirannya tanggung jawabnya berlebih, gua juga nggak tahu tuh. Ini jadi sedih banget ya pakai lagu ini. Gara-gara ada lagunya sih. Baru pertanyaan terakhirnya tadi, kalau masih pakai lagu ini, pesan terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Enggak dong, enggak gitu. Iya, tapi sepakat sih itu. Itu sih yang kalau gue bilang mungkin ngangenin, tapi dalam pengertian kita harus barangkali kayak lu ngomong soal kebebasan tadi, Jess. Itu hal yang sebenarnya akan baik atau nggak baik sih gitu kan? Apakah kita harus kayak gitu lagi gitu ya? Apakah kita harus
kerja sekeras kayak- itu lagi iya. gitu ya. Sehingga misalkan ngadepin tahun-tahun 2024 meskipun belum nyampe pertanyaannya ke depan kayak gimana, jangan-jangan dikira 2023 the craziest year ever on my life. 2024 Lebih gila lagi nih. Siapa tahu. bener-bener jangan Siapa jadi tahu. gila Iya, bener iya, juga bisa, jangan-jangan nggak cuma craziest year ever. Ya mungkin ya becoming Siapa tahu kan. bisa jadi udah nggak bisa jadi. lagi tuh karena values, karena hal itu kemudian jadi serangan-serangan yang sangat personal. Misalkan society lu tuh nggak cuma dari satu ke satu orang, tapi bener the whole environment itu udah nggak inline. Lu gimana sih hidup dalam satu tempat di mana environment itu berbeda total sama apa yang lu yakini bener. Yap. Nah, mungkin itu bisa jadi lu akan habis-habisan ngelawan itu, sehingga lu akan exhausted lagi, sehingga lu sangat personal. Atau gue nggak tahu tuh. Nah, itu apakah itu akan kejadian lagi? Gue nggak tahu nih. Tergantung juga nih Kita nggak soal-soal. tahu Iya. Nggak tahu sih. Ya, mungkin 2023 bisa dijadikan pelajaran gitu loh buat lebih maintain emosi. Emosi. kayak gitu. Iya. Gimana? Du- Cara maintain emosi Kalau gimana, Pak? misalkan terlalu take it to personal, To personal, exactly. fighting boleh, tapi kalau Yeah. take it to personal terus kayak jadi nyalahin diri sendiri, jadi merasa diri sendiri tuh kayak Paling apa salah. ya, paling Iya, salah gitu. Gue ini failure kayak gitu. Mungkin tuh kan nanti kan bakal Benar. efek ya. domino gitu loh. Jadinya kita exhausted sendiri. Padahal misalkan belum tengah tahun udah capek Iya, gitu, dihantem ini itu. Jadi Iya, mungkin iya, emang iya. harus lebih mindful untuk Ya, maintain. menjaga kesehatan mental ya, kemudian menarik diri, jangan terlalu jangan-jangan udah terlalu baper nih. Terlalu ya. baper, terlalu personal kan. Terlalu personal masuknya. Terlalu personal. Ya. Ya, Iya ya. sih. Jadi pelajarannya itu menjaga kesehatan mental ya, kewarasan. Menjaga kewarasan. Memaintain emosi sendiri akhirnya. Karena ya kalau kita nggak pinter-pinter mengelola emosi, udah nggak tahu kita bakal jadi apa kan. Misalkan hari ini diperhadapkan pada fakta-fakta orang yang pernah ngelakuin A, B, C, D, E, F, G bisa dengan santainya Joget-jogetan. joget-joget di panggung gitu. Kemudian orang yang Gimana punya- jogetnya gimana? kayak Domikado Pak gitu. Orang yang jelas-jelas lagi pengen maju jadi orang nomor 1 gitu ya. Kemudian bikin kesepakatan sama kelompok intoleran itu kan kayak karena kita hidup berbasis nilai-nilai tadi. Jadi kan kayak anjing ini apaan sih? Ini apaan sih yang lagi gue lihat di depan mata gue nih hari ini? Oh itu bisa gila-gila gara-gara hal-hal yang kayak gitu kan akhirnya. Sama juga soal Masalahnya akan berdampak juga sama kerjaan-kerjaan kita ke depannya Exactly. nih. Ya Betul. kan? Kerjaan kita akan jadi makin karena berat. basisnya kan nilai-nilai itu kita kan kerja untuk kemudian merawat nilai ya. Exactly. Kemudian mengharvesting Promosi. menyemai nilai-nilai itu berkembang. Tapi kalau kemudian itunya berubah sama sekali gitu, musimnya berubah gitu ya. Tapi kita jangan pesimis terus-terusan kayak gini kayak. Maksud Ya. gua Tapi itu memang kondisi Iya. yang kita Kayaknya lagi bakal- pikirin hari ini. iya, bakal kondisi realitas objektifnya hari ini kayak gitu. Kayak gitu. Tapi tone kita mungkin akhirnya jangan cuma hanya pesimis, Wow, sepakat gua. ya kan? Gua Kita sepakat. kayaknya harus masih apa sih? Harus lebih fun juga. Harus lebih fun. Apa sih yang kira-kira masih bisa kita harapin di 2024? Nah, mungkin ini nih. Jawaban satu-satu nih gue tunggu nih. Kasih lagu dulu. Apa? Nggak Apa? tahu. Agak hopeful. Lagunya apa ya? Kasih lagu dulu apa aja? Semoga gitu Iya. doang. Gitu doang. Tetap sedih. Tetap sedih. Iya, itu kan harapan, longing tuh, semoga. Tapi ada semoga, buyar semoga lah, ada semoga. Ada yang disemogakan. Nah, tapi kita kayaknya memang susah tuh bro, masih agak susah tuh nge-bridging antara sesuatu yang Emang nggak sesuai. memang yang belum belum bisa ditransfer menjadi satu ekspresi yang positif kali bro. Iya. Mungkin harus kita netralisir dulu bro, baru kemudian kita ke yang positif. Misalkan tadi Iva coba tuh, yang netralisir dulu dong, jangan sampai kena personal nih. Iya, Nah itu kita iya, harus buat safe space dulu nih kayaknya nih. Iya. Sehingga Iya. kita kemudian bisa tuh being optimistic, karena kalau kemudian negatif ke positif immediately itu kayak Jomplang dragging juga juga. kan. Iya. Gimana nih Kayak gitu. tiba-tiba aja. Iya gitu. Mungkin gini dulu kali. Satu kan soal apa yang kemudian
lu ingat di 2003? Barangkali hal menarik apa? Hal yang excite apa? Nah, itu mungkin jadi agak sedikit vibe-nya jadi Positif ya? agak positif dulu nih. Unforgettable moment misalkan. Atau kemudian apa yang lu Memorable yang merubah moments. diri Ya, lu ya, gitu. ya, ya, yang dalam exactly. kondisi ya positif dalam pengertian. Nah, baru dari situ mungkin ngomong soal harapan agak sedikit. Jadi ada gradasi. Iya, kalau gitu yang tadi tuh kayaknya masih gua tadi gua capek, gua kena mental. Iya. Lu situasinya kayak gitu. Iya. Yang joget-joget gitu tampil kemudian ada anak yang ingusan, anak ingusan itu gitu kan. Gitu. Dicolek langsung. Anak ingusan mana sih maksudnya? Oh, yang anak haram konstitusi itu Anak haram konstitusi. Langsung dicolek. Aduh, gimana ini bos? Tapi emang gua gedeknya sama yang itu sebenarnya Iya, terus iya, terang. Karena kalau sama yang tuanya kayaknya udah mentok ya gede kita ya. Iya kan. Iya, udah sering gitu kita udah ada berdepan. Cuman yang sekarang yang kecil ini. Aduh, tapi apa? Jadi apa yang tak Nah, ya, terlupakan? mungkin itu dulu kali. Yang memorable. Mungkin itu dulu kali. Nah, itu lebih menetralisir dulu. Kita agak sedikit cheers gitu. Iya nggak sih, Pak? Iya, Kalau enggak nanti kita kayak dragging banget. Aduh, baru. Udah capek banget. Iya, lagi baru kena mental. Gua mau recover. Memorable. Positif ya, positif thing. Positif negatif? Dulu deh. Positif dong. Harus Positif positif ya? Harus positif. Waduh. Kalau Hal lucu boleh nggak? Boleh. Memorable atau funny things deh yang lo ingat dari Mau tahun. diajar sama tukang desain boleh nggak? Tuh, negatif lagi, Bro. Nggak, Negatif tapi lagi. lucu, tapi lucu. Tapi itu negatif lagi. Iya. Itu loh yang waktu panggung, Iya, kita iya, belum bayar-bayar. Pak. Kagak apa F. Iya, tetap negatif. Tetap Tapi negatif. lucu. Lucu iya, tapi lucu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Tapi menurut itu lucu ya. Jadi kan setiap vendor itu kita udah ada termin pembayaran. Pembayaran ya. Ceritain Jadi dulu. kita ngomong ceritain soal dulu. event ya. Kita ngomong soal event. Nanti tampilin itu- gambarnya di sini. Nah, event itu mesti ada vendor-vendor ya, ada vendor desain, panggung, audio, interpreter, dan lain-lain lah. Ada satu vendor aku nggak mau nyebutin. Intinya vendor itu kita udah pasang, kita udah ngomong, Pak, habis ini kita transfer. Oh iya Mas, besok aja. Bapaknya udah bilang gitu. Ya udah Mas, kalau gitu besok saya transfer. Oke Pak, nanti ya ditunggu ya Pak, ini udah diinput. Udah diinput tuh sama Kang Asep. Nah, sama Kang Asep udah diinput. Tapi emang Approvalnya di gua. approvalnya di Mas Awi dan itu masih nunggu nanti habis ini karena kan banyak tuh yang mau dibayar. Iya. Antri banyak. Dia sampai bilang gini, udah Mas, kayaknya ini kalau sebelum Jumatan belum dibayar, saya ke sana saya mau Cabut-cabut aja. cabut barangnya. Kagak. Jangan lari ya Mas gitu. Dia udah gitu duluan. Tapi itu lucu sih menurutku. Jadi itu aku nggak jadi Gimana beban. coba? Jadi tuh aku nggak jadi beban. Aku malah ya udah lucu aja. Aku ngasih tahu chatnya ke teman-teman ya ada chat kayak gini ya. Lucu aja jadi. Ya, Nggak kebayang kalau dia nyabutin keren. Nah, itu aku nggak kebayang kalau dia sampai situ dia ngambil barang-barangnya dia. Iya. Karena Iya. kan kadang-kadang orang beda-beda juga kan. Iya. Apa cara ininya ya. ininya bisnisnya mengelola Bisnisnya. bisnisnya, Betul. kemudian Iya, ketahanan ininya. Iya. Mungkin dia juga sering dibohongin orang, nggak di Iya, PKP-in, iya. nggak dibayar gitu Iya. sehingga dia harus Iya. ini orang siapa gitu. Dia sampai HP-in gua gini cara komunikasinya dia juga. Cabut aja deh sekalian sama-sama nggak dapet duit gitu kan kira-kira gitu. Aduh. Gua dulu deh. Boleh. Gua dulu deh. Gua nggak tahu ini sebagai bentuk satu hal yang positif atau enggak, tapi di samping segala macam tantangan yang kita punya, bahkan gue tadi cerita ini tahun paling quote in quote gila lah yang pernah gue hidupi gitu ya, parah gitu, kesibukannya gitu ya. Tapi gue ngerasa gue thankful sama lu semua. Arlene juga, Nunu juga, kemudian semua teman-teman kemudian yang supporting event itu. Jadi gue ngerasa itu togetherness, totality ya kan, kemudian kekompakan ya. Itu menurut gue tuh hal yang kemudian ternyata bisa loh. Jadi mungkin itu menjadi ternyata bisa loh, kita punya tanggung jawab beban regional yang itu nggak gampang, yang bisa dikatakan barangkali kalau kita rebahan doang itu impossible bro, Kita mau dapat tamu seribuan orang gitu kan, kita harus nge-host event in parallel dengan KTT ASEAN, Indonesia jadi ketua ASEAN tahun ini kan, tahun 2023 nih mau habis.
Tapi kemudian ternyata ada tangan-tangan tak kelihatan. Kemudian orang-orang yang kemudian benar-benar punya concern yang sama, ketemu, kemudian kita saling support, saling percaya gitu ya, dukung-mendukung. Itu sih menurut gue jadi satu hal yang bisa jadi ke depan kayaknya modalnya kayak gitu deh. Iya nggak? Kalau environment-nya, gue belum masuk ke yang 2024 sih. Tapi kalau kita ada kekompakan kayak kemarin, kayaknya itu agak bisa jadi agak menghibur diri dikit-dikit deh. Setidaknya di society kita tuh saling jaga, saling support, saling pengertian gitu ya. Saling di event itu penting. Gue gitu sih kali ya. Betul. Itu kalau gue thank you banget sama kalian. Jadi katakanlah menerima muntahan-muntahan dari mulut maupun emosi gue tuh yang lu lah yang paling bisa katakanlah langsung kerasa gitu ya dari gue ya, atau saya teman-teman juga punya meskipun kadang-kadang nggak gue kan orangnya sangat apa ya, perfeksionis. bukan perfeksionis tapi kelihatan banget apa namanya Pak? Emosinya. Bukan emosional, apa namanya sangat ekspresif. Sangat ekspresif. Kalau gue senang ya lu lihat gue senang, kalau gue lagi mood down ya gue mood down, dan lu semua yang kemudian kena katakanlah itu semua gitu. Itu sih gue. Jadi ada meskipun itu berat, tapi kemudian ada tuh kita menemukan kaitan itu gitu ya. Juga setuju sih. Apa kayak tahun ini tuh kita benar-benar memperluas network banget. Terutama dari opportunity APF ya. Ya oke. Dan nggak cuma pertama kita juga jadi tahu lebih banyak apa ya. Kita lebih tahu lebih banyak kayak NGO di dalam negeri kita sendiri yang kita belum pernah teman-teman sendiri. Ya, kan taunya member doang. Taunya member aja, tapi kemudian dari APF kita jadi tahu lebih banyak orang lagi. Itu juga apa peluang memperluas developing kerja-kerja kita juga lebih luas lagi. Terus habis itu mungkin kalau yang paling impresif banget ya, to be spesifik, aku sangat impress sama party after Solidarity Night. Itu ada videonya nggak sih? Gue malu gue. Ada kayaknya. Kayaknya ada yang mau join ya. Ada. Impress juga ya, Pak? Impress soalnya kayak lucunya kita bukan dugem loh. Ya dugem ya. Ada DJ-nya memang. Ini loh Pak. Duduk gemetar. Kalau kan pendekar tangan getar. Kita tuh nari-nari lagu-lagu dari negara-negara lain. Jadi kayak kita jadi tahu kebudayaan lainnya. Ekspresi kebudayaannya. JC paling suka Vietnam ya JC? Iya. Terus kayak totalitas banget mereka tuh bawa baju-baju adatnya mereka, kayak gitu. Oh, dan kita juga lupa ya, punya rekaman soal ini. Kita juga enggak loh ya. Pada saat APF di sana kita nggak buat konten. Iya ya, saking capeknya ya. Iya, tapi mungkin kan sedikit diputar dikit lah, tampilin foto lah nanti dikit ya, kenang-kenangan ya. Karena itu memang impress banget sih. Itu sih. Gue sebelum ke lu Jess, gue sedikit narik ke Iva dulu dikit ya. Gue kaitin sama sebenarnya apa yang pernah kita bahas tahun lalu juga. Tahun lalu 2022 Desember, waktu itu di Damar Langit. Kan teh gue. Gue ingat itu taps ya bro. Iya. Lu udah basi kayaknya Pak. Udah bersoda. Taps Pak. Gue mau ngomong apa jadi gue lupa lah. Damar Langit. Oh iya. Tapi gini guys, gue ngerasa di kitanya sendiri juga barangkali ya, gue harus sekali lagi emphasize bahwa ternyata yang namanya kerja dalam satu tim, kemudian tim itu menjadi semacam environmental yang suportif gitu ya, supporting environment-nya itu ada gitu. Bahkan gue ingat waktu di Damar Langit itu kita ngobrol bahwa ya udah mending jujur aja, lu ngumpat aja, ini ruang yang aman kok. Nah itu tuh, jadi tuh bisa jadi ketika ada masalah kita tahu kemana kita harus ngedress dulu. Sebelum kita kemudian beraksi di luar. Nah itu bener-bener gue exercise itu. Ini pengalaman gue ya. Apa-apa gue langsung kumpulin dulu gitu, kita ketemu dulu. Nah disinilah gue ngerasa tuh gue nggak akan salah artiin gitu. Marah gue, ekspresi ini, barangkali itu. Jadi ada satu persiapan juga sebenarnya. Jadi adanya acara gede itu juga disiapkan secara
mateng, baik secara jejaring tadi tuh kerja bareng sama teman-teman, tapi juga secara internal kita juga punya semacam kayak kesepakatan di internal. Ini tuh ruang aman lah gitu. Kita nggak mungkin kemudian ada orang digebukin sana kita cuekin. Kita saling jaga gitu. Kita saling nyuksesin dan kita kerjanya bener-bener lu sendiri kagak ditemenin, ya udah lu improve aja gitu. Gue ngerasa tuh exercise yang gue dapet juga di 2023 itu. Ya. Gue itu stop. Keren. Itu yang lu just. Kayaknya kita semua ngomonginnya masih di soal APF ya, karena jangan-jangan plus minusnya. Emang itu Enggak, tapi kan ini most memorable. Most memorable. Tapi kan most favorite memang APF. Tapi most memorable juga di APF nih. Itu yang dikangenin yang pertama. Yang dikangenin. Kesibukannya. Ini most memorable-nya nih ya. Most memorable-nya di APF itu gara-gara menurut gua. Tapi boleh di luar APF loh ya? Boleh kan? Boleh. Tapi The whole year. Tapi masalahnya kayaknya yang paling gede itu APF tuh. Iya sih. Jadi itu dia kayak dualitas tuh. Di satu sisi gue ngerasa waktu itu gue ngerasa wah udah di-push banget nih. Sampai ke limit paling ujung gue. Iya benar. Tapi ternyata kenapa itu akhirnya jadi memorable, gue jadi tahu. Batasnya. Ternyata gue masih bisa nih gitu. Gue masih bisa nih lebih dari yang selama ini gue pikir batas gue di situ. Karena ada push itu. Itu yang bikin gue jadi most memorable. Tapi mau lagi nggak? Mau lagi gue, serius gue mau lagi. Menerima tantangan tuh bukan sesuatu yang traumatik ya? Enggak, karena ternyata berhasil. Mungkin kalau kemarin hasilnya gagal, akhirnya jadi traumatik, gitu ya. Tapi selain itu, mungkin faktornya bukan gara-gara kita di-push sampai ke limit yang paling ujung, terus ternyata bisa sampai ke situ dan ternyata sebetulnya limitnya masih lebih jauh daripada masih ada lagi. Tapi bukan itu doang maksud gue. Kita itu kemarin penuh dengan gue dibuat amazed dengan kita ketemu dengan banyak orang-orang keren juga yang serba. Kenapa nggak sama si ini ya? Kenapa nggak sama si ini? Ternyata begitu kreativitas keluar semua ya. Kreativitas keluar semua. Contohnya gue habis acara ketemu Daus. Kenapa nggak Daus ya buat tiketing? Terus malah akhirnya melampaui sekedar tiketing, doi jadi kayak tim intinya juga gitu. Thank you Daus. Ada Mbak Awe, yang lain-lain lah teman-teman. Awe sodanya enak tuh Awe. Awe sodanya enak. Iya betul. Root beer ya. Root beer float Awe. Itu tuh yang memorable. Oh, jadi ada kayak semacam apa ya, Bro ya? Jadi kayak meskipun kita penuh dengan tantangan, tapi di sana juga ada harapan. Ada kita ketemu juga tuh sama orang-orang baik, orang-orang keren gitu. Yang selama ini mungkin di luar ini kita ya horizon kita, tapi ketika kita push limitnya, nampak tuh orang-orang itu yang suportif juga gitu. Banget. Ya, jangan-jangan ini bukan Kaleidoskop 2023, Bro. Ini lebih APF nih. Kayaknya. Kita benar-benar nggak bisa move on di Septemberan. Mei, September awal. Mei. Sebelumnya juga dari Januari deh kayaknya itu. Januari. Persiapan. Januari. Cepet banget gak sih, Bro? Cepet banget gak sih tahun ini? Gua ngerasa cepet banget. Zerut gitu, udah Desember, Bro. 11 Januari. Pas 11 Januari. Tapi ada. Ya kita lagi dulu. Enggak bisa, gue nggak bisa lagu dia. Tapi ada hal yang tak terlupakan lagi. Boleh kan? Boleh dong. Pas gue di Malaysia jujur aja sih. Itu bareng-bareng. Gue ke Malaysia udah 2 kali. Ini yang susah musangkin gitu ya. ini ke Malaysia kedua kali, tapi yang pertama cuman ini aja kan, transit dan itu sendiri sama istri. Nah, ini yang benar-benar sama teman-teman nih. Nah, baliknya nih, ini tak bisa terlupakan ini. Jadi balik itu kan di hari Sabtu ya? Sabtu. Pak Jess ya. Itu yang di situ masih ada full tim tuh, Mas Awi ke Pertimik. Iva, Ena sama Arlen itu balik. Tapi pagi-pagi masih jajan di market itu ya. Pagi itu kan kita berlima masih jalan. Kami juga bareng tuh. Kami juga bareng. Emang berlima kan? Gua, lu, Iva, Arlen sama Ena. Pagi acaranya disebut Sumita kan? Betul. Cuman karena Iva and the gang, Arlen sama Ena itu girls. And the girls itu hanya sampai sore itu harus sampai jam 12. Jam 12 terbang jam berapa sih? Terbang jam 3 lah, sore jam 3. Tapi kita harus udah jam 12 jalan ke bandara. Jam
jam siangan lah itu harus ke bandara. Jadi aku masih sama JC tuh. Muter-muter kita udah kayak gelandangan. Mas Awi share foto dulu di Pertimit makan nasi Padang. Enak banget ya emang. Enak banget. Thank you Mas Rika, teman-teman. Tapi sama JC sampai gini. Iya, dibuatin nasi Padang. Wow. JC, Datang aku masih aja. ingat JC itu sampai gini. Kita jangan sampai kalah ini. Ya udah oke, kita cari yuk muter-muter dulu beli es. Enggak, karena kita masih ada kewajiban bos waktu itu. Betul. Cari musangking. Itu gara-gara itu. Gara-gara cari musangking. Aku nggak mau cerita soal musangkingnya. Jadi aja nanti habis ini. Ya kan? Nah, Jadi pada waktu itu musangking itu durian ya, paling enak katanya. Nah, katanya. Tapi mau Katanya paling enak seblok M katanya. Nah, Kenapa terus- Blok M? Nah, Enggak, itu guyonan lokal. Iya. Terus habis itu udahlah kita makan di makanan yang pertama kami datang dulu itu kita apa? datang. Pasar apa itu? Pasar kita- seni. Pasar bukan, bukan, yang Cina. kita malam-malam Oh, makan Bukit itu. Bintang. Bukan. Yang kita malam. oh ya itu Cina, Chinatown. Ah, Chinatown. Chinatown. Nah, habis itu ini Petaling, pasar Petaling. PJ, Petaling Jaya. Petaling Jaya. kelucuan ini mulailah. Jadi kita udah, ya Jess, ya udah. Lo ringgit masih berapa? Dihitung lah. Gini, lo masih berapa? Gini, yuk kita cari yang ngepas nih makanya. Langsung nggak sampai situ. Jangan dihabisin dulu, Bro. Kita masih harus taksi. Oh iya, kita bagi dulu taksi. Kita bagi dulu taksi. Terus habis itu nanti kita masih perlu makan dulu sore kan kita terbang malam. Oh iya. Jadi benar-benar diirit-irit tuh. Sebenarnya masih ada, dolar masih ada, cuman mau nuker itu males ya, Pak. Iya. Alasan aku mau iseng kan ke CIMB pakai BCA bisa nggak Iya, sih? ngambil Tapi uang, gede. iya. Udah, Iya, nggak usah deh. gede. Udah, itu ngirit-ngirit. Udah, itu makan. Udah sampai situ masih ada sisa. Masih ada sisa berapa? 20 ringgit. 20 ringgit itu sekitar 60.000 lah. Iya. 60.000. Ah, udahlah. Itu sampai bandara ya, Pak ya? Udah. Itu udah sekitar 20 ringgitan. Lo jangan ke bandara dulu, Bos. Oke, ke mana dulu? Gini, waktu kita kan masih panjang tuh. Kita harus jalan ke bandara itu minimal jam 5 biar gak bego-bego banget kan. Bener. Jam 1 udah kelar semua urusan. Makan Jam udah, 2 lah. beres udah ya. Makan udah, beli durian udah, mau ngapain lagi? Wah, masih jam 2 nih. Adalah kita ke pinggir sungai. Sungai. Yang kafe itu. Yang kita rekaman juga Iya, yang yang ini. kita Oh, di situ. Ada di ini. Sama Mbak Asik lah itu ya, iya. Sama Berduaan Mbak lagi Ria. gue sama dia kayak orang pacaran, berduaan, ngerokok, minum Coca-Cola gue diminum sama dia. Coca-Cola satu-satunya nih. Aduh. Tapi kan aku beli hydro koko. Iya. Kan aku beli Saya kan air kelapa. gue kan nggak minta hydro koko lu. Iya, faktanya itu benar. Kayaknya udah lama banget deh kan. Baru 40 menit gitu, gue sebel banget. iya. Kayaknya perasaan tadi udah lama gue minum Coca-Cola di sini, udah ngerokok berapa batang gitu. Kok baru 40 menit? Yowes, balik hotel yuk. Gan, kan barang itu kan masih Balik hotel masih itu dititip lucu di nih. concierge kan. Balik ke hotel ya udah kita ngandelin minuman gratis yang di lobi hotel. Gini, kan balik hotel kan. Anjir. Apa hotelnya Kristal ya? Cosmos. Oh, Cosmos. Iya. Hotel Cosmos di Kuala Lumpur kan. Aduh, kok apa namanya? Haus banget. Kita kok nggak beli air putih. Kita nggak beli tuh. Ya udahlah. Ini dulu aja, Pak, ke lantai 2. Lah emang ada apa lantai 2 di ini? Free drink. Lobby, Iya. lobby. Di lobby. Lobby itu ada Kan kayak banyak welcoming drink. welcoming drink kan. Welcoming drink. Udah di situ aja kita pegang gelas, kita samping apa namanya? Dispenser ya, Tandonnya Bang? itu, dispensernya. Udah kita tinggal gini aja. Tapi panas banget kayaknya waktu itu ya. Panas banget ya, gue inget. Nah, uang dikit kan mau balik ke bandara itu kan mikir kalau Gojek itu mahal. Betul. Gokar. Ya, Gokar. Grab. mahal. Karena di ini kan apa namanya high season kan. Akhir pekan orang mau ke bandara itu banyak. Aku sampai tanya-tanya riset tuh. Pak kalau ke bandara itu berapa lama ya? Oh kalau akhir pekan lama, nanti sekitar jam Iya. 5 itu lama. Waduh, aku sama JC sampai jam 4 gimana Jess? Waduh, jangan jam 4, kelamaan kita nunggu, 4:30 lah. Ya udah, 4:30. Ternyata cepet ya Pak ya? Ternyata cepet. Ternyata cepet. Nggak tahu Ya gue udah. kan tidur tadi. Gara-gara tidur cepet dia. Nah, sampai bandara, ya kita biasalah sampai bandara itu selesai kita sampai sempat mandi. Aku udah mandi di hotel. Mandi di hotel. Oh, mandi di hotel Di kamar mandi umum ya. Kamar mandi umum. Oh, ya? Kamar mandi ini, kamar mandi. Ada lantai bawah. Ya kamar mandi lobby dia. Kamar Ya, ada bawah.
Ya udah, Nah, itu pokoknya bisa lah. ada lah pokoknya. Ada lah, pokoknya cara itu ada lah. Nah, udah sampai bandara kan udah. Nah, sampai bandara itu kita udah mau naik pesawat tuh. Ngantri kita. Ngantri itu, waduh, aku mules nih. Mules dulu, selesai. JC udah ke situ. Enggak, Ding, itu ada tulisannya. Alas kaki dicopot. Ya udahlah. Aku sama JC, Jess, copot gak? Waduh, nggak tahu Pak, kayaknya copot deh. Emang lu nyimpen sabu-sabu di dalam sepatu kan? Enggak, gitu kan. Enggak apa-apa, itu tulisannya copot tuh. Alah, aku sih enggak ah. Aku ke WC dulu. Sampai WC aku ke depan. Tandas. Balik dari WC ke tempatnya JC. JC udah copot sepatu. Mau masuk pesawat kayak mau masuk musola. Mau masuk musola. Gua itu waktu itu pakai sepatu boots, Pak. Iya, makanya. Kalau gua copotnya di depan ini lama, dikirain orang kan. Gua copot dulu aja udah. Lu bawa enteng. Gua tenteng. Makanya itu lucu tuh, langsung aku copot gak ya? Aku copot gak ya? Nah, depanku karena lihat JC copot sepatu, dia copot sepatu juga. Dua orang cowok cewek copot sepatu. Langsung habis itu yang di belakangku bilang gini, dari Indonesia, gak usah copot sepatu mas. Dia bilang gitu. Nah, emang iya mas. Kayak depan temen gue. Itu lucu. Itu lucu. Itu sampai sana ya udahlah. Ya udah itu pengalaman aja. Aku sampai baru tahu ya ada. Tapi emang ada tulisannya aturannya Harus copot sepatu. copot alas ya kan. Tapi maksud gue jangan sampai kita dikasihanin. Seolah-olah kurang duit. Duit masih ada dalam bentuk dolar. Ditukar kan gue mikir, gue kapan lagi ke Malaysia, ya kan? Adalah sayang lah, biarin aja dia jadi dolar nih, gunain ringgit yang masih ada aja. Ternyata bener kan, begitu nyampe bandara, ternyata kita masih punya duit lumayan banyak. 20 ringgit itu. Enggak, gue lebih. Lebih ya? Makan besar lah gue di situ kan. Gue makan besar, gue masih makan besar, masih beli rokok, gue beli itu, masih beli minuman. Tapi cuman lebih ke takutnya nih ketika Lu beberapa bulan ke Malaysia lagi kan? kan waktu itu belum tahu. Belum tahu lagi. Belum ada Kalau gua rencana. tahu ke Malaysia lagi gua tuker itu. Biar gak jadi. Iya. Iya gak jadi apa. Astaga, tapi keren lah itu. Keren lah itu. Survival ya. Survival. Dalam berapa menit? Ya. Lu ada nggak Jess? Apa yang kemudian positif gitu ya? Yang positif. Positif. Tadi bukannya udah kan sebelum Ardi udah. Oh lu. Aku nambahin kan tadi. Ya. Udah, baru sekarang terakhir ya. Singkat deh gitu ya. 2024. Apa yang diharapin di 2024? Gua duluan deh. Ya. Ya, gue cuma berharap 2024 kita masih bisa kayak gini udah. Itu aja. Paham ya konteksnya kemana ya setelah yang tadi kita udah bahas di awal, udah kita masih bisa begini aja. Lu Ji? Aku berharapnya nggak ketemu orang ngah-ngoh sih. Kok kayaknya gue berpikirnya ke orang itu ya. Enggak, ini konteksnya banyak. Maksudnya ngeri aja sih kalau kita ketemu. Ya bukan ngeri, males aja gitu. Nggak ngeri sih, males. Ya udah itu aja sih. 2024 ya kita bisa kumpul. Iya, nggak mesti di sini tapi di mana, yang penting kita bisa kumpul ketemu. Masih bisa lah, masih bisa ngumpul. Arlin, thank you Arlin. Di US. Good luck ya. Iya. Winter season there ya. Winter. Aku dulu, gua dua hal aja, mungkin kayak orang ucapan ulang tahun gitu ya. Semoga sehat, selamat dan tetap kita sehat. Selamat itu penting banget menurut gua. Persis. Selamat itu tahun depan jadi kayak menjadi mungkin isu gede di mungkin ya. Si selamat ini ya. Si selamat ini gitu yang dulu pernah sama Neil Armstrong itu dia menginjakkan kaki di bulan, ya kan? Cuman dia nggak pernah. Iva nggak percaya? Iya nggak percaya, kok bisa selamat kenal sama Neil Armstrong? Dulu kan ada satu koran tuh ketika baru mendarat tuh kan, dia orang Jawa sebenarnya ikut, cuman dia sangat rendah hati. Jadi Edwin Aldrin dan Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan dengan selamat. Nah, selamat juga ikut tuh. Tapi nggak difoto. Cuman dia nggak. Cuman dia karena rendah hati aja orang Jawa kan dia kan. Ya. Jadi selamat, jangan-jangan tuh sehat, selamat dan syukur-syukur kita semua sejahtera. Sejahtera, sehat, selamat, sejahtera itu menjadi harapan di 2023. Sangat berharap kita juga bisa jaga kayak semacam apa ya,
optimisme ya. Kewarasan. Kewarasan, optimisme di Yes. tengah mungkin environment yang kecenderungannya ya, Betul. kecenderungannya meskipun gua nggak boleh pesimistik di sini, tapi kita harus kemudian, ayo barangkali kembali kayak tadi tuh. Iya. Kalau kita tetap benar-benar saling percaya, jaga satu sama lain, bisa buat ruang aman, Yes. kayaknya harapan masih ada deh. Yes. Cukup di gua. Iva terakhir. Aku pokoknya jaga diri, jaga emosi, jaga Jagalah hati. kesehatan, Jagalah hati. Terus semoga dilancarkan rezeki aja sih. Amin. Amin. Enteng jodoh, enteng jodoh. Enteng jodohnya. Amin. Amin. Kok lu yang paling selamat sih Teng jodoh? Nah, kan aku ngambil Iva gimana sih? Kalau Oh ya, yang aku mau Iva. ngucapin thank you juga buat teman-teman Ya. siapapun, jemaah hamburger, Amin, thank you. tim hamburger, Yuri, Agil, Agil, Anda, Rizky Mulet, Rizky mulai. Kak Nay. ya. Aduh, iya Kak Nay ini lagi muter-muter haul nih. Best Ya. keren. Wow. Keren. Thank you semua. Dan Jemaah. semua untuk guys hamburger. Iya, semuanya yang pernah Semuanya. meramaikan Oh nanti. iya, benar, guys. Semoga kita bisa punya festival hamburger ya. Amin. Amin. Bye-bye. Happy New Year. Happy See you New next Year. year. Happy See you next year. Happy New. Seenggak itu happy birthday. Bye, dah.